Nggak usah bikin apa santan pakai kayu pastry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa dimulai ya kuliahnya ya. Kita lanjutkan. Kemarin kita sudah bersama-sama mengerjakan contoh soal nomor 3 ya, di mana ada sediaan farmasi yang terkontaminasi oleh bakteri A dan bakteri B. Bakteri A jumlah yang mengkontaminasi adalah 300.000 koloni forming unit. Dan bakteri A ini diketahui mempunyai harga D 121 1,5 menit ya. Kemudian bakteri B, nah ada 2 bakteri atau lebih dari 1 bakteri, makanya harus dihitung satu persatu. Waktu yang diperlukan untuk memusnahkan bakteri A maupun bakteri B. Kita hitung satu persatu ya. Kemarin sudah kita hitung, bakteri A ketemunya 17, berapa begitu menit. Lalu bakteri B ketemunya adalah 10,322,4. Maka kita harus memilih salah satu. Ya karena kedua bakteri ini berada dalam satu sediaan farmasi. Jadi nggak mungkin disterilisasikan 2 kali kan nggak mungkin ya. Disterilisasi satu kali, tapi apoteker harus memutuskan pada suhu berapa, pada waktu berapa menit ini yang kita pilih. Apakah 17 ataukah 10? Maka pilihannya adalah jatuh pada angka yang besar. Ya, kemarin ada yang menjawab yang dipilih adalah 10 menit. Salah ya. Kenapa? Karena kalau yang dipilih 10 menit, nanti yang mati hanya bakteri B saja. Bakteri A belum mati. Tapi kalau disterilkan dalam waktu 17 menit, maka bakteri A akan mati, bakteri B ya tentu saja mati, mati lebih dulu ya. Tapi sterilisasi tidak dihentikan, diteruskan sampai 17 menit sehingga kedua bakteri itu musnah. Jelas ya, jadi yang masih menjawab 10 tolong direvisi, diperbaiki. Yang benar adalah kalau ada angka besar,
dan angka kecil, maka menit yang dipilih adalah menit yang besar. Ya. Oke, ada yang mau tanyakan dari sini, adik-adik. Ini bakteri A ya, bakteri B kemarin sudah kita hitung bersama-sama dan ketemunya adalah 10,3224 menit ya. Maka yang dipilih sekali lagi adalah yang besar yaitu yang 17 menit ya. Tolong diingat-ingat. Soal nomor 4 sekarang kita kerjakan ya. Tentukan nilai D lah. Sekarang menentukan nilai D. Bila yang diketahui adalah suhu sterilisasinya 121, lama sterilisasi adalah 10 menit, dan NT-nya berapa ini? Coba soal ini. NT-nya berapa, N0-nya berapa? Karena yang ditanya D ya. Maka NT harus tahu, N0 harus tahu, dan T harus tahu. Coba Devinta Intan Primadani. Ada enggak Devinta Iman Primadani? Intan Primadani. Ada, Bapak. Ya. NT-nya berapa, Mbak, NT-nya? Ya, kemarin kan kamu sudah mengerjakan ya, dikirim tadi ya. Sudah mengerjakan kan sudah tahu apa NT, apa N0 ya. NT itu apa, Mbak? NT. N0. NT adalah jumlah bakteri yang masih hidup atau yang survive, yang bisa bertahan hidup walaupun sudah dipanaskan pada suhu 121 selama 10 menit. Ya. Sedangkan N0 adalah mikroorganisme awal atau spora awal. Jadi berapa Devinta, Intan, Primadani? NT-nya? 5 kali 10 pangkat 3. Ya, betul. Lalu N0-nya? 5 kali 10 pangkat 6. 5 kali 10 pangkat 6. Ya, dimasukkan rumus ya. Log NT per N0 sama dengan min T per D. Ya. Maka kita akan bisa mendapatkan harga D karena NT sudah tahu, N0 sudah tahu, dan T-nya sudah tahu. Ya, nanti dikerjakan untuk PR ya. Terus, ini mungkin sudah ada pengerjaannya. Oh, belum ada ya. Jadi ini nanti dikerjakan untuk PR, terus dikumpulkan ke Komting ya. Dikumpulkan ke Komting, terus nanti sama Komting dikumpulkan ke saya. Jadi satu pekerjaan saja ya, Mbak ya. Iya, Bapak. Oke, sekarang kita lanjutkan. Harga D ya. Harga D seperti yang kemarin sudah kita pelajari tergantung dari suhu sterilisasi. Ya. Nah, meningkatkan efektivitas D atau mempersingkat harga D itu mengefisienkan sterilisasi ya. Kalau sterilisasinya makin cepat kan makin efisien ya. Sediaannya juga bertahan stabil ya, tidak ada kerusakan. Sehingga kita selalu mengharapkan agar sterilisasi itu berlangsung secara singkat, nggak usah lama-lama ya. Nanti kalau terlalu lama sediaannya rusak ya. Jadi meningkatkan efektivitas D itu artinya adalah mempersingkat nilai D. Untuk mempersingkat sterilisasi, maka dikenal ada peningkatan itu berapa kali. Ada yang mengistilahkan
Misalnya diinginkan efektivitas sterilisasi meningkat sampai 12 kali harga D, ya. Artinya apa? Artinya agar efektivitasnya 12D, maka sterilisasi dilakukan pada 2 kali 24 kali 12 jam, ya. Jadi angka kenaikan itu dikalikan dengan harga D, ya. Ini berarti sterilisasinya sudah lebih lama, ya, sudah lebih lama, ya. Misalkan D 115, efektivitas D-nya adalah 4. Berarti lama sterilisasinya dikalikan 4 kali, ya. Ini tidak usah dipikir deh ini, ya, ini hanya sekedar pengetahuan saja. Kita lanjutkan. Untuk inaktivasi mikroorganisme secara pemanasan, waktu dalam menit pada suhu yang ditentukan, ya. Kemarin sudah, ya. Harus menetapkan waktu dan harus menentukan lama sterilisasi. Itu kalau sterilisasi dengan cara panas, ya, misalnya dengan autoclave atau oven. Nah, untuk inaktivasi dengan gas itu sama, ya. Menentukan waktu dan proses sterilisasinya. Kalau inaktivasi atau sterilisasi dengan radiasi, maka satuan D-nya adalah kilogre, ya. Jadi RDD itu tergantung dari proses sterilisasinya. Kalau sterilisasinya panas, maka RD itu dalam menit, ya. Kalau sterilisasinya itu radiasi, maka harga D satuannya adalah kilogre, ya. Bukan menit, tapi kilogre. Nanti akan kita bahas, ya, lebih lanjut pada sterilisasi dengan radiasi. Nah, kemudian kita menginjak pada nilai Z. Z atau value atau resistance value, ya, Z value atau resistance value. Yaitu kemarin sudah kita pelajari, yaitu kenaikan suhu yang dapat menyingkat harga D menjadi 1/10-nya. Jadi misalnya diketahui bahwa Clostridium botulinum mempunyai D 121, D pada suhu 121 adalah 0,25. Kemudian diketahui bahwa nilai Z untuk Clostridium botulinum itu adalah 10 derajat Celcius. Artinya apa? Artinya bila suhu pemanasan dinaikkan 10 derajat, dari 121 menjadi 131, maka nilai D akan lebih singkat. Jadi semakin tinggi suhu, nilai D semakin singkat. Turun dari 0,25 menjadi 1/10-nya, 0,25 menit. Dari 1/10 0,25 adalah 0,025 menit. Itu artinya Z. Sekali lagi, Z itu adalah kenaikan suhu yang bisa menurunkan harga D sehingga tinggal 1/10-nya. Nah, untuk sterilisasi panas basah atau autoclave, maka untuk semua jenis bakteri ditetapkan harga Z adalah 10 derajat Celcius. Kalau oven, harga Z-nya adalah 20 derajat Celcius. Jadi kalau sterilisasi autoclave dinaikkan 10 derajat Celcius, maka nilai D akan turun tinggal 1/10. Lebih singkat lagi proses sterilisasinya. Tapi bila sterilisasi dengan oven, dinaikkan 20 derajat Celcius, baru nilai D-nya itu turun tinggal 1/10-nya. Ya, jadi beda loh, ya, nilai Z untuk autoclave dan nilai Z untuk oven beda. Ini harus diingat-ingat, harus sudah di luar kepala. Kalau autoclave nilai Z-nya adalah 10 derajat, kalau oven nilai Z-nya adalah 20 derajat Celcius. Ya, kita lanjutkan. Harga F atau equivalent sterilization time. Kemudian sudah saya sampaikan, ya, bahwa ada F0 dan ada FT. Yaitu F0 adalah kesetaraan waktu dengan sterilisasi pada suhu standar, yaitu 121 untuk autoclave atau 170 untuk oven. Sedangkan FT adalah waktu yang diperlukan untuk proses sterilisasi pada suhu yang
bukan suhu standar. Ya. Jadi kalau F0 itu adalah lama sterilisasi pada suhu standar, kalau FT adalah lama sterilisasi pada suhu yang bukan suhu standar. Berapa? Ya terserah berapa. Pokoknya enggak 121 atau tidak 170 derajat Celcius. Nah, dari parameter F0, Ft, dan Z, maka kita memperkenalkan kepada adik-adik semua ini adalah rumus nomor 2. Rumusnya adalah F0 itu sama dengan Ft kali 10 pangkat T min 121 per Z. Ya. Jadi F0 sekali lagi adalah lama sterilisasi pada suhu 121. Ft adalah lama sterilisasi pada suhu yang bukan 121. Dan T besar itu adalah suhu sterilisasi. Yang tentunya tidak sama dengan 121. Berapa? Bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Dan Z adalah berapa tadi? Ya betul, 10 untuk autoclave. Dan kalau untuk oven berapa? 20 derajat Celcius. Ini sudah ada ya. Oke, rumus nomor 2. Jadi sekali lagi F0 sama dengan Ft kalikan 10 pangkat T min 121 per Z. Nah, rumus nomor 2 ini digunakan untuk memprediksi atau untuk menghitung atau untuk menetapkan lama sterilisasi satu produk yang disterilkan pada suhu T, ya, yaitu suhu yang bukan suhu standar, bila diketahui lama sterilisasi pada suhu standar. Jadi, untuk bisa menghitung lama sterilisasi pada suhu yang tidak suhu standar, maka kita harus mengetahui berapa lama sterilisasi pada suhu standar. Ya, jadi kalau autoclave adalah suhu standarnya adalah 121. Dan rumus ini F0 sama dengan Ft kali 10 pangkat T min 121 per Z ini juga digunakan untuk validasi sterilisasi panas, kering maupun basah. Nanti kita akan bahas bagaimana aplikasi rumus nomor 2 ini untuk validasi. Ya. Jadi ada 2 fungsinya. Yang pertama adalah untuk menghitung berapa lama sterilisasi apabila disterilkan tidak pada suhu standar. Dan yang kedua adalah untuk validasi sterilisasi panas, kering maupun basah. Dan rumus nomor 2 ini yaitu Ft sama dengan F0 sama dengan Ft kali 10 pangkat T min 121 per Z ini digunakan bila dalam soal itu ada 2 data suhu. Ya. Kemarin kita sudah mengerjakan rumus nomor 1 karena yang terlibat hanya 1 data suhu saja, yaitu 121. Nah, kalau yang nomor 2 ini, apabila ada 2 data suhu yang terlibat dalam soal untuk menetapkan lama sterilisasi ini. Ini contohnya. Sediaan injeksi obat X dengan autoclave panas basah pada suhu 121. Membutuhkan waktu 8 menit. Berapa waktu yang dibutuhkan bila suhunya dirubah menjadi 141 derajat Celcius? Nah, berarti dalam soal ini ada 2 data suhu yang terlibat, yaitu suhu 121 dan suhu 141. Maka menjawab soal ini tidak bisa menggunakan rumus nomor 1. Tapi harus rumus nomor 2, yaitu F0 sama dengan Ft kali 10 pangkat T min 121 per Z. Nah, dari data-data ini ya, ada suhu 121, ada suhu 141, ada 8 menit, ya. Maka kita harus bisa menetapkan yang diketahui ini apa saja. Devina Safa Sabila, ada enggak?
Iya, Bapak. Nah, 8 menit itu apa, Mbak? T, Bapak. Apa? T. T, kan rumusnya nggak ada T-nya ya. Coba ya, kita ingatkan kembali rumusnya ya ini. F0, kan sekarang kita akan menggunakan rumus nomor 2 ya. Karena dalam soal itu ada 2 data suhu, yaitu suhu 121 dan ada suhu 141. Jadi kita harus menggunakan rumus ini. Ya. Nah, F0 itu apa, Mbak Devina? Lama sterilisasi pada suhu 121 derajat Celcius. Jadi berapa di situ F0-nya dalam soal? 8, Bapak. 8 menit. Ya, Iya. 8 menit. Jadi 8 sudah ya. Itu adalah F0-nya. Kemudian FT-nya berapa, Mbak Devina? 121 derajat Bu, Celcius. FT itu apa atau FT? FT itu waktu sterilisasi Pada suhu? pada suhu se- tertentu selain suhu standar, Bapak. Nah, oke. Berarti di sini suhu standarnya adalah 121, maka 141 itu adalah suhu yang bukan suhu standar ya. Berarti waktu yang diperlukan untuk sterilisasi pada suhu 141 derajat Celcius itu adalah FT. Dan itu yang ditanyakan ya. Karena kan ditanyakan berapa waktu yang dibutuhkan bila suhunya diubah menjadi 141 ya, atau bila sterilisasi dilakukan pada suhu 141, berarti FT-nya itu yang ditanyakan ya. Jadi F0-nya sudah tahu, FT-nya yang ditanyakan jadi harus kita hitung sama dengan 10 pangkat T. T-nya berapa? T besarnya berapa, Mbak? T besarnya, Mbak Devina? 121, Bapak. Suhu sterilisasinya. Kalau T itu adalah suhu sterilisasi bukan suhu Oke. standar. Jadi berapa? T-nya adalah 141 ya. T-nya adalah 141 dikurangi 121 ya. Lalu dibagi Z. Z-nya berapa, Mbak Devina? Tadi sudah saya jelaskan Z-nya. Ini sterilisasi apa tuh? Autoclave tuh ya. Panas basah autoclave. Z-nya berapa tadi? 10. 10, Bapak. Kalau oven berapa, Mbak Devina? Oven Kalau oven 20. 20 ya. Nah, sekarang karena autoclave Z-nya adalah 10. Jadi yang diketahui adalah F0, kemudian T besar yaitu suhu yang bukan suhu standar atau suhu yang sekarang akan kita lakukan untuk sterilisasi yaitu 141, kemudian Z-nya 10. Berarti sudah diketahui semua. Tolong dihitung. Saya beri waktu 5 menit. Semua juga menghitung ya. Rumusnya masih ingat tadi rumusnya ini. Ya. F0-nya adalah 8. FT yang ditanyakan. T besarnya adalah 141. Z-nya adalah 10. Ya. Sekali lagi ya. F0-nya adalah 8. FT yang ditanyakan. T besarnya 141. Z-nya 10.
Sudah ketemu? Ada yang ketemu? Ini ya mengerjakannya ya. Jadi F0 adalah 8 sama dengan F4141 yang ditanyakan kali 10 pangkat 141 per 121 atau 10 pangkat 2 berarti F141-nya adalah 8 dibagi 100 atau 0,08 menit. Ya, kenapa lebih kecil daripada 8 menit? Ya jelas, karena suhu sterilisasinya dinaikkan. Ingat ya, sterilisasi itu semakin tinggi suhu, semakin singkat lama sterilisasi. Semakin lama sterilisasi, waktunya semakin lama, semakin rendah suhu sterilisasinya. Ya, jadi ingat ya bahwa sterilisasi itu ditentukan atau dipengaruhi oleh suhu sterilisasi dan lama sterilisasi ya. Dan apoteker harus bisa memprediksi berapa lama sterilisasi dan berapa suhu sterilisasi apabila diketahui data-data kondisinya sudah datang, sudah ada. Ya. Dan Anda sudah tahu bahwa kalau yang dilibatkan itu hanya satu suhu saja, maka gunakan rumus 1. Kalau ada 2 suhu, gunakan rumus nomor 2. Ini sterilisasi injeksi obat X dengan autoklav pada suhu 121 membutuhkan waktu 8 menit. Berapa waktu yang diperlukan bila suhunya dirubah menjadi 111 derajat Celcius? Ananda Nabila Wahyu. Ada Ananda Nabila Wahyu? Ada, Bapak. Ya. Yang diketahui apa saja ini, Mbak? Nol, FD sama D. Ini kita menggunakan rumus 1 atau rumus 2, Mbak Ananda? Rumus 2, Bapak. Rumus 2 ya. Karena ada 2 data suhu yang terlibat. Yaitu ada suhu 121, ada suhu 111. Ya. Jadi pasti harus digunakan rumus nomor 2, nggak mungkin rumus nomor 1. Dan dari rumus nomor 2 tadi kan ada F0, ada FT, ada T besar, ada Z. Yang diketahui apa ini, Mbak? Nol, F0-nya berapa F0-nya? 8 menit, Bapak. 8 menit, oke. Terus apa lagi yang diketahui? FD. Tuh, FT itu yang ditanyakan. FD-nya belum diketahui. Berarti ditanyakan T-nya di Bapak. ya. Terus apa? T T. besar. Besarnya berapa? Besarnya 111. 111. Oke, terus Z. Terus apa lagi yang diketahui? Z-nya Z-nya berapa? 10. Kok 10? Kok enggak 20? Karena menggunakan autoclock, Bapak. Ya, oke. Oke, langsung ya. Semua dikerjakan. Yang ditanyakan adalah FT. Jadi silakan mengerjakan. Saya tunggu 5 menit.
Ananda sudah ketemu? Halo Ananda, Nabila sudah ketemu? Hasilnya berapa? Nah ini ya, sudah jawabannya ini sudah ada ini. Jadi F0 8 sama dengan FT kali 10 pangkat 111 min 121. Nah ini 111 min 121 ketemunya min. Hati-hati loh ya, jangan lupa mencantumkan harga min. Sehingga 8 sama dengan FT kali 10 pangkat min 10 per 10 atau 10 pangkat min 1. Atau 8 kali FT kali 1/10 ya, atau 10 pangkat min 1 kan sama dengan 1/10 ya. Maka FT adalah 8 kali 10 menit atau 80 menit. Loh, kenapa sterilisasinya kok lebih panjang? Karena suhunya lebih rendah. Ya, ingat kalau suhu direndahkan, lama sterilisasi pasti harus lebih panjang. Ini dari perhitungan-perhitungan seperti ini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 7. Suatu suspensi mengandung bakteri A 3 kali 10 pangkat 5 CFU. D 1,5. Hitunglah waktu yang diperlukan pemanasan pada suhu 141 derajat Celcius dengan metode sterilisasi panas basah agar diperoleh hasil akhir sediaan yang steril. Ya. Nah, sekarang Aldilia Rizka Safira. Aldilia Rizka Safira. Ada? Ada Bapak. Ini yang diketahui apa saja Mbak ini Mbak? Yang pertama, ini ada berapa suhu yang terlibat? 1 suhu atau 2 suhu? Coba Anda Satu lihat. Bapak. 2 suhu ya. Ada suhu berapa? 121, ada suhu 141 derajat 141. Celcius. Jadi harus rumus nomor 2 ya. Nah, rumus nomor 2 tadi sudah kita ingat ya, sudah kita ketahui harus ada F0 atau FT atau T besar atau Z. Nah, sekarang di sini yang sudah diketahui apa ini, Mbak? Waktu. Waktu apa? Waktu pada suhu 121 derajat Celcius. Itu D itu apa? Decimal reduction time itu apa? Kemarin sudah saya jelaskan ya. Decimal reduction time adalah waktu yang diperlukan untuk menurunkan harga D sampai harga sediaan itu sampai tinggal jumlah mikroorganisme itu sehingga tinggal 1/10-nya. Nah, padahal rumus nomor 2 kan nggak ada D-nya ya. Rumus nomor 2 adalah F0 sama dengan FT kali 10 pangkat T min 121 per Z. Kan tidak ada D-nya ya. Tapi di sini kenapa D-nya diketahui? Sekarang F0-nya diketahui belum? Mbak Aldilia Rizka, F0-nya sudah diketahui belum? Belum diketahui ya, yaitu lama sterilisasi pada suhu 121. Nah, berarti soal ini agak kompleks ya. Jadi ini menggunakan rumus 1, kemudian baru data yang diperoleh dari rumus 1 itu dimasukkan dalam rumus nomor 2 ya. Nah, kita ingat kemarin waktu rumus nomor 1 adalah log NT per N0 sama dengan min T per D. Ya.
Nah, kalau T-nya itu, kalau suhunya 121, maka harga T itu adalah harga F0. Ya, kenapa? T adalah waktu yang diperlukan untuk sterilisasi pada suhu 121 dan F0 definisinya juga sama, yaitu waktu yang diperlukan untuk sterilisasi pada suhu 121. Ya. Berarti soal nomor 7 ini menggabungkan permasalahan nomor 1 dengan nomor 2. Soal nomor 1 dikerjakan dulu, nanti ketemu harga T-nya atau waktu sterilisasinya, dan T ini dijadikan harga F0, baru kita masukkan dalam rumus nomor 2, yaitu F0 sama dengan FT kali 10 pangkat T min 121 per set. Ya. Jadi yang diketahui untuk rumus nomor 1 di sini adalah harga D, ya. D itu diperlukan untuk rumus nomor 1, ya. Kemudian harga N0 3 kali 10 × 5. Kemudian NT-nya sudah diketahui. Berapa NT-nya ini Aldilia Rizka? NT-nya adalah berapa Aldilia Rizka? Setelah sterilisasi berapa jumlah bakterinya Aldilia Rizka? 10 pangkat min 6. Ya, jadi kalau ada pernyataan dalam soal itu diperoleh hasil akhir sediaan yang steril, itu berarti NT-nya mutlak sama dengan 10 pangkat min 6. Diingat-ingat, walaupun di dalam soal itu tidak muncul ya 10 pangkat min 6, tapi automatically semua mahasiswa calon apoteker ini harus paham. Kalau kita sterilisasi sampai steril, itu jumlah bakteri yang masih bertahan hidup adalah 10 pangkat min 6. Ya, oke. Nah ini ya jawabannya ya. Karena ada dua suhu, maka yaitu suhu 121 dan 141, maka digunakan rumus nomor 2, yaitu F0 sama dengan FT kali 10 pangkat T min 121 per Z. Yang ditanya adalah FT, yaitu lama sterilisasi pada suhu 141. Maka M0 harus diketahui. Ya, kalau FT yang ditanyakan, maka F0 dan T besar serta Z harus diketahui. T-nya sudah diketahui yaitu 141, T pada suhu yang bukan suhu standar yaitu 141, Z-nya sudah diketahui yaitu 10, F0-nya harus diketahui. Kalau F0 tidak diketahui maka FT tidak bisa dihitung. Nah, F0 ini dihitung dari menggunakan rumus nomor 1. Ya, yaitu log NT per N0 sama dengan min T per D. N0-nya, NT-nya berapa? Tadi sudah saya sampaikan. NT-nya adalah 10 pangkat min 6. Ya. Lalu N0-nya berapa? N0-nya adalah 3 kali 10 pangkat 5. Ya. Maka dari sini akan didapatkan harga T adalah 17,215 menit. Dan ini adalah F0. Oke, kita sudah sukses mendapatkan harga F0. Maka harga F0 itu dimasukkan dalam rumus nomor 2. Ya, F0 sama dengan FT kali 10 pangkat T min 121 per Z. 17,215 ini T ya. T121 itu automatically adalah F0. Ya, karena F0 adalah lama sterilisasi pada suhu standar, berarti T121 adalah F0. Kali FT yang ditanyakan kali 10 pangkat 141 per 121 per Z, Z-nya 10 karena autoklaf. Dari sini FT ketemu 0,17215 menit. Ayo, siapa yang belum paham adik-adik? Dan nanti direnungkan lagi di rumah ya.
Baik, kita lanjutkan teorinya. Jaminan sterilitas. Level sterilitas adalah probability ditemukannya unit yang tidak steril dalam satu populasi produk obat ya. Kemarin sudah saya tanyakan. Ini, kalau probability non-sterility unit itu adalah 10 pangkat min 6, artinya apa? Artinya kalau ada 1 juta unit produk, ada 1 unit yang tidak steril. 1 dari 1 juta produk itu tidak steril, itu namanya mencapai harga probability of non-sterilizing unit atau mencapai kondisi steril. Kemarin sudah kita bahas ya. Nah, SAL atau sterility acceptance level yang bersanya sama dengan 6 itu tergantung dari populasi mula-mula mikroorganisme atau bioburden. Tergantung dari resistensi terhadap sterilan ya. Sterilan itu adalah bahan atau agen atau zat atau apa saja yang bisa membunuh bakteri. Itu namanya adalah sterilan. Jadi pada sterilisasi autoklav itu yang berfungsi sterilan adalah uap panas. Nanti akan kita bahas ya. Tetapi pada oven yang menjadi sterilan adalah udara panas. Beda loh ya. Autoklav itu yang membunuh bakteri adalah uap air panas. Kalau oven yang membunuh adalah udara panas. Jadi kering. Oven itu adalah pemanasan kering. Kalau autoklav pemanasan basah. Kemudian jangka waktu kontak dengan sterilan selama proses sterilisasi. Ya. Jadi pencapaian nilai SAL itu maksudnya adalah cepat lambatnya proses sterilisasi. Yang pertama kali yang mempengaruhi adalah jumlah bakteri awal atau bioburden. Ya, ingat kita sudah berlatih menghitung beberapa soal ya. Dan kita paham kalau bioburden atau jumlah bakterinya semakin sedikit, itu proses sterilisasi semakin cepat. Ya. Misalnya ada sediaan farmasi. Di dalam sediaan farmasi itu mengandung satu saja mikroorganisme, 1 ekor, 1 koloniform unit. Ya. Kemudian ada sediaan farmasi yang lain, ternyata kandungannya berapa? 1 juta bakteri. Sudah pasti bisa kita bayangkan bahwa yang membunuh 1 bakteri itu lebih cepat dibanding membunuh 1 juta bakteri. Ya. Oleh karena itu, maka nanti kita akan mengenal ada bekerja secara aseptik ya. Jadi melakukan pekerjaan membuat sediaan steril itu harus selalu menggunakan kondisi yang aseptik. Harus tidak ada kontaminasi. Zero contamination. Kontaminasi dari siapa? Dari siapa saja. Dari bahan harus 0 kontaminasinya. Sehingga digunakanlah bahan yang sudah steril. Jadi kalau ada dia nanti bekerja di industri farmasi yang memproduksi sediaan steril, harus mengusahakan agar bahan-bahan yang digunakan dalam proses sterilisasi dalam formula itu bahan yang sudah steril. Karena harus zero contamination. Kontaminasi harus 0. Ruangan bagaimana? Ruangan harus dibersihkan sebersih mungkin. Didesinfeksi, ya, disemprot alkohol, dan sebagainya. Sehingga kita usahakan agar ruang itu juga tidak mengkontaminasi sediaan. Kemudian personalia. Kemarin sudah kita bahas ya, ada beberapa mikroorganisme yang berasal dari manusia. Ya, itu juga harus kita kendalikan sehingga manusia atau operator yang bekerja di industri farmasi steril itu menggunakan baju seperti astronot ya, tidak ada sedikit pun celah bakterinya keluar dari manusia itu kesediaan, harus betul-betul dicegah ya. Nah, itulah semua yang mempengaruhi nilai SAL atau mempercepat atau memperlambat proses sterilisasi. Nah, bioburden yang rendah itu bisa meningkatkan, mempercepat pencapaian SAL atau sterilisasi
Dan yang kedua adalah dipastikan angka partikel rendah. Nah, apa hubungan di sini bioburden itu kan bakteri ya. Kalau bakterinya rendah, maka bisa dipastikan bahwa angka partikel juga rendah. Nah, apa hubungan bakteri dengan angka partikel, jumlah partikel dalam ruang itu ya? Nah, adik-adik perlu saya sampaikan bahwa bakteri yang ada di alam itu tidak ada yang berada dalam keadaan bebas. Semuanya pasti akan nempel pada partikel debu yang ada di dalam ruang itu. Artinya apa? Artinya, kalau ada satu ruang, partikelnya banyak sekali, bisa dipastikan mikroorganismenya juga banyak sekali. Karena pada masing-masing partikel itu menempel atau menumpang bakteri. Karena bakteri itu tidak ada yang terbang sendiri seperti burung gitu, tidak ada. Semuanya pasti butuh tumpangan, yaitu partikel-partikel yang ada di udara. Jadi mengendalikan partikel itu sama dengan mengendalikan mikroorganisme. Mengendalikan mikroorganisme sama dengan mengendalikan jumlah partikel. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau jumlah partikel awal itu rendah, berarti endotoksin juga rendah. Lalu apa hubungannya endotoksin dengan bakteri ya? Nah, kemarin sudah saya sampaikan bahwa bakteri itu ada gram positif, ada gram negatif ya. Yang bakteri gram negatif itu mempunyai lapisan terluar ya yang dapat terbebas dari tubuh bakteri dan menghasilkan endotoksin. Endotoksin dihasilkan dari mikroorganisme, khususnya mikroorganisme gram negatif. Jadi kalau bakterinya tinggi, bioburdennya tinggi, pasti jumlah partikelnya tinggi dan endotoksin juga tinggi. Tapi kalau mikroorganismenya rendah, pasti jumlah partikelnya rendah, endotoksin juga rendah. Ya, nah, itulah sebabnya bahwa membuat sediaan steril selalu diawali dengan mengendalikan bioburden. Ya, jumlah mikroorganisme awal harus dikendalikan serendah mungkin. Nah, ini terkait dengan SAL ya, atau Sterility Acceptance Level atau PNSU ya. Soal yang berikutnya adalah sian injeksi mengandung bakteri Y sebanyak 10⁻12. Harga D bakteri Y tersebut pada suhu 121 adalah 1 menit. Sediaan disterilkan pada suhu 121 selama 10 menit. Apakah hasil sterilisasi tersebut memenuhi SAL atau PNSU? Nah, sekarang saya ingin tanya kepada Balkis Oktalianti. Mbak Balkis Oktalianti ada? Nggak ada ya Balkis Oktalianti? Saya coret ya. Berikutnya adalah Alfiano Riavandra. Ada Alfiano Riavandra? Halo, Alfiano Riavandra. Nggak ada juga. Berikutnya Yordanus. Yordanus Silababuraja. Ada? Ya, Pak. Ya, coba baca soal ini Mas ya. Sediaan injeksi mengandung bakteri Y sebanyak 10⁻12. Harga D bakteri adalah 1 menit. Sediaan disterilkan pada suhu 121 derajat Celcius selama 10 menit. Pertanyaannya, apakah sudah mencapai SAL di mana jumlah bakteri awal? Oh enggak, ini ada 2 soal ya.
Di mana bakteri awal 10 pangkat 12, yang kedua bakteri awal 10 pangkat 12. Sekarang yang nomor ini dulu. Soal A ini dulu, soal A ini dulu. Menggunakan rumus 1 atau rumus 2, Yordanus, Silas Babu Raja. Rumus 1, Pak. Ya, kenapa? Karena suhunya cuma 1, Pak. Oke, satu macam yaitu 121. Ya, dan rumus 1 masih ingat tadi ya, log NT per N0 sama dengan min T per D. Yang diketahui apa saja, Mas Yordanus? Yang diketahui apa saja? Yang diketahui F0. Loh, F0 nggak ada F0. Kalau rumus 1 kan nggak ada F0 ya Mas ya. N0 toh. Oh iya, Pak, N0, Pak. Oh N0, maaf saya nggak. Menurut saya kok F0. Nah, N0 bener, N0 bener. Berapa N0-nya? Anda kan sudah mengerjakan ya kemarin bisa gitu loh. Tadi ya diserahkannya baru tadi ya. Jawabannya betul gitu loh. Berapa N0-nya? Halo Yordanus, berapa N0? N0 itu apa tuh Mas Yordanus? 10 pangkat 12, Pak. Betul, N0-nya adalah 10/12. Terus juga yang diketahui apa lagi? D121, Pak. Berapa di 121? 1 menit itu ya. D sama dengan 1 menit. Apa lagi yang diketahui? Coba saya sebutkan angka-angka di situ ada 10/12 ya. Ada angka 1, ada angka berapa lagi? 10 menit, Pak. 10 menit. 10 menit adalah T ya, lama sterilisasi. Nah, sekarang tolong Mas Yordanus dihitung itu. Log NT per N0 sama dengan min T per D. Hitunglah harga NT, karena yang ditanya adalah apakah sudah memenuhi SAL atau PNSU, atau sudah steril, maksudnya begitu ya. Coba dihitung berapa NT-nya.
Ya, semua menghitung ya, ini sambil menunggu adzan, sudah adzan duhur terdengar. Silakan semuanya mengerjakan. Saya tunggu sampai adzan selesai. Ya, silakan. Halo, sudah ada yang ketemu? Kalau belum ada yang ketemu ini jawabannya ya NT per N0 sama dengan MT per D. NT adalah yang ditanyakan dibagi 10 pangkat min 10 pangkat 12. Jadi ketemunya NT adalah 10 pangkat 2. Ya, 10 pangkat 2 CFU atau colony forming unit. Berarti sudah mencapai PSNU atau SAL belum, Mas Yordanus? Yordanus, kapan dikatakan mencapai SAL atau PNSU? Yordanus? Belum, Bapak. Belum ya, karena bisa dikatakan mencapai PNSU atau SAL kalau bakterinya tinggal 10 pangkat min 6.
Ya, tinggal 1/1 juta. Ini loh masih ada 100 bakti, jadi masih banyak. Jadi sekian pasti masih belum steril ya. Jadi jawabannya adalah belum mencapai harga BNSU. Nah, sekarang tolong dikerjakan soal nomor 2, di mana mengandung bakteri awal 10⁴. Jadi ini bioburdennya 10⁻12, ini bioburdennya adalah 10⁴. Tolong dikerjakan di rumah ya, nanti untuk PR dan dikirimkan ke Mbak Devi ya, dan nanti dikirimkan ke saya ya, ke Komting dikirimkan ke saya. Untuk PR ini ya, ini tolong dikerjakan di rumah. Ini juga PR nomor 1. Jadi ada beberapa PR ya, tadi ada 2 PR. Yang sekarang ini berapa waktu sterilisasi sediaan yang terkontaminasi Bacillus thuringium 10⁻7. Sel diajukan pada autoklav pada suhu 115. Harga D 121. Nah, sekarang kita bicarakan rumusnya saja deh ini. Ini Angelita Dwi, ada Angelita Dwi ada? Angelita Dwi ada? Nggak ada. Angelita Dwi nggak ada. Satu aja. Akadin, Mas Ada, Akadin. Bapak. Ada Angelita Dewi. Ini pakai rumus 1 atau rumus nomor 2, Mbak? Ada berapa data suhu yang diketahui di situ? Berapa, Mbak? Coba sih angka-angka suhunya berapa saja di situ. Ada 115, ya toh. Terus ada apa lagi suhunya? Ada angka berapa? 4, Bapak. Loh, kok 4 kok suhu? Suhu itu kan 115, 130, 141. Ini loh 121, ya. Ini 121 ya, jadi ada 2 suhu ya. 115 dan 121. Berarti menggunakan rumus nomor 1 atau nomor 2 ini, Mbak? Rumus nomor 1 atau rumus nomor 2, Mbak Angelita? Kalau yang diketahui atau yang dilibatkan dalam persoalan itu ada 2 suhu, maka rumus 2 ya. Kalau yang dilibatkan dalam soal itu hanya 1 suhu, maka rumus 1 ya. Tetapi ini persoalan ini agak kompleks karena walaupun menggunakan menggunakan rumus nomor 2, tetapi data F0-nya belum diketahui ya. Maka sama dengan soal yang tadi, kita harus mencari dulu menggunakan rumus nomor 1, kita carikan harga F0 atau harga T, kemudian harga F0 harga T itu digunakan dalam rumus 2. Nanti akan ketemu FT ya, karena yang ditanyakan adalah waktu sterilisasi pada suhu yang tidak sama dengan suhu standar ya, yaitu 115. Ngerti Angelita? Sudah jelas? Ini PR nomor 2. Suatu suspensi mengandung bakteri A 3 kali 10⁻12 CFU. Hitunglah waktu yang diperlukan untuk proses sterilisasi dengan autoklav pada suhu 111 derajat Celcius agar diperoleh hasil akhir sediaan yang steril. Ini sama, ya. Akadin. Iya, Pak, Bapak. Ini menggunakan rumus nomor 1 atau nomor 2? Rumus nomor 1, Bapak. Loh, ada 2 loh suhunya. Rumus nomor 2, Bapak. Ada 2 suhu. Ada 131, ada 111. 111. Cuman di sini belum diketahui F0-nya ya. Jadi Iya, harus Pak. menggunakan rumus nomor 1 dulu, mendapatkan harga F0, baru dimasukkan baru lanjut nomor 2. Rumus Rumus nomor 2. Oke.
Kalau ini spora bakteri E. coli dipanaskan dengan autoklaf pada suhu 65 derajat Celcius selama 2 menit. Mengalami penurunan bakteri survivor yang bertahan hidup dari 10 pangkat 11 menjadi 10 pangkat 4. Berapa harga D? Ini Amanda Mayang. Ada Amanda Mayang? Amanda Mayang nggak ada ya Amanda Mayang? Ya, nggak ada. Saya coret ya Amanda Mayang ya. Jadi yang nggak ada adalah Balkis, Alfianu, dan Amanda Mayang. Tidak ikut dalam kuliah pagi hari ini. Ya. Baik, kita lanjutkan dengan soal nomor 4, PR nomor 4 ya. Nomor 5, nah berarti ada berapa ini? Ada 5 tambah 2. Ada 7 PR ya. Silahkan mengerjakan. Lalu nanti diserahkan kepada Mbak Devi ya. Kemudian diserahkan kepada saya. Izin Baik. bertanya Bapak, deadline-nya kapan? Monggo lah kalau bisa ya sebelum Senin minggu depan ya. Baik Bapak, terima kasih. Ya, paling lambat minggu lah, paling lambat minggu ya sudah dikirimkan ya. Jadi kalau sehari satu kan sudah bisa ya, sehari satu, Senin satu, Selasa satu kan sudah cukup ya, minggu pas 7 hari terus dikirimkan ya. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan topik berikutnya. Ini stop dulu. Baik ya, kita akan bicarakan tentang metode sterilisasi. Yang pertama adalah sterilisasi panas. Soal-soal yang tadi kita bicarakan itu adalah terkait dengan sterilisasi panas ya, baik autoklaf maupun oven. Nah, metode sterilisasi itu secara garis besar ya, metode sterilisasi itu secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu yang ada inaktivasi mikroorganisme atau pembinasaan mikroorganisme itu dilakukan pada akhir proses produksi. Jadi setelah sediaan itu dimasukkan dalam vial atau dalam botol atau dalam ampul ya. Kemudian ampul, botol atau vial itu ditutup rapat. Nah, barulah sediaan itu disterilkan. Ini adalah proses yang kita kenal dengan nama sterilisasi akhir atau sterilisasi di akhir proses produksi atau dikenal dengan nama nasterilisasi. Dan yang masuk dalam nasterilisasi ini ada sterilisasi panas ya, baik autoklaf maupun oven, ada sterilisasi gas, ada sterilisasi radiasi. Ketiga metode sterilisasi ini termasuk dalam proses nasterilisasi. Jadi sediaan setelah ditutup dalam wadah rapat-rapat, lalu dimasukkan dalam sterilisator. Yang kedua adalah pemisahan mikroorganisme sebelum filling. Jadi mikroorganismenya itu dihilangkan dengan cara dipisahkan dari larutan, ya, dengan cara filtrasi, disaring, lalu bakterinya itu akan tertinggal pada kertas saring, lalu filtratnya itu sudah tidak mengandung bakteri atau sudah steril, barulah sediaannya sudah steril yang keluar dari filter ini ditampung pada botol, pada vial atau pada ampul, kemudian sediaan itu ditutup rapat. Ya, berarti proses sterilisasi atau pemusnahan atau pemisahan atau memindahkan bakteri dari sediaan itu dilakukan sebelum diisikan dalam wadah. Kalau yang pertama tadi diisikan dalam wadah, ditutup rapat, sterilkan, ya.
Kalau ini enggak, yang filling ini, yang mana yang pemisahan dengan cara filtrasi ini ya, filtrasi dulu, baru masukkan. Kalau yang panas tadi, masukkan wadah, baru panaskan, disterilkan. Kalau yang proses aseptik ini, termasuk yang filtrasi ini adalah filtrasi dulu, baru masukkan dalam wadah, baru ditutup rapat. Jadi proses sterilisasinya dilakukan sebelum dimasukkan dalam wadah akhir. Nah, kita bicarakan sekarang sterilisasi panas ya. Ada 2 sterilisasi panas, yaitu sterilisasi panas basah dan sterilisasi panas kering. Yang sterilisasi panas basah sudah kita kenal ya, menggunakan alat sterilisator namanya autoclave. Yang panas kering menggunakan sterilisator yang namanya adalah oven. Nah, sekarang sterilisasi panas basah ya. Mekanisme pada sterilisasi panas basah itu adalah kerusakan protein dalam sel bakteri. Siapa yang merusak protein sel bakteri? Yang merusak protein sel bakteri adalah uap panas atau uap air yang panas. Oleh karena itu dikatakan bahwa uap air yang panas pada sterilisasi autoclave itu adalah pelurunya, bomnya. Senjata yang mematikan bakteri pada sterilisasi panas basah, pelurunya adalah uap air yang panas. Ya, nah uap air panas ini merusak protein, dan kerusakan protein itu terjadi dalam 2 tahap. Yang pertama diawali dengan dinaturasi protein, yaitu sifat-sifat protein itu berubah. Kemudian kalau ini dipanaskan terus, maka protein yang sifatnya sudah berubah tadi akan mengalami kerusakan struktur protein dan bahkan bisa sampai menyebabkan protein itu mengendap atau terkoagulasi. Jadi ini protein sudah rusak serusak-rusaknya. Nah, yang harus diingat oleh adik-adik bahwa pada proses sterilisasi dengan panas basah ini ya, tahapannya harus sampai tahap 2. Kalau baru terjadi denaturasi protein, perubahan sifat protein, maka bakteri ini bisa mengalami recovery. Ya. Ya, jadi bakteri ini hanya mengalami istilahnya kalau orang jatuh itu keseleo saja atau kecetit saja, ya, atau kepluntir saja. Berarti orangnya kan belum mati toh, lama-kelamaan bisa sembuh dan orang itu beraktivitas seperti sedia kala. Demikian juga bakteri. Kalau rusaknya protein itu hanya sampai tahap 1, yaitu dinaturasi saja, maka ada kemungkinan bakteri ini dalam perjalanan waktu menjadi sembuh dan mengalami recovery serta berkembang biak lagi dan merusak sel tubuh manusia. Oleh karena itulah, maka prinsip sterilisasi panas basah harus sampai terjadi koagulasi. Protein betul-betul sudah rusak dan tidak mungkin mengalami recovery lagi. Bayangkan sudah terpotong-potong ya, sudah dimutilasi lah ya, sudah dimutilasi, jadi nggak mungkin bisa hidup kembali. Itu prinsip proses sterilisasi. Harus mematikan semati-matinya bakteri itu. Cara sterilisasi panas basah itu ada 6 macam. Yang pertama adalah pendidikan dalam air tanpa zat antimikroba. Yang kedua adalah pendidikan dengan zat antimikroba. Yang nomor 3 adalah pemanasan pada suhu 100 derajat Celcius secara bertahap. Ya, ini sering dikenal dengan nama tindalisasi. Dan pada yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ini, sterilannya atau peluru pembunuh bakterinya adalah air yang panas. Demikian juga nomor 4, pemanasan pada suhu kurang dari 100 derajat Celcius dan bertahap, namanya adalah pasteurisasi.
Masih ingat ya apa sediaan yang bisa dipasteurisasi? Susu ya, karena susu kan nggak tahan pada suhu 100 ya. Jadi kalau mensterilkan susu itu dipanaskan pada suhu yang kurang dari 100 derajat Celcius, tapi harus secara bertahap beberapa kali. Ya, nanti akan saya jelaskan kenapa harus beberapa kali. Dan ini sterilannya sama, yaitu air. Nah, nomor 1, 2, 3, 4 itu yang membunuh bakteri itu adalah air yang mendidih atau air yang dipanaskan. Yang pada nomor 5 dan nomor 6 yang menjadi sterilan adalah uap air. Ya, pemanasan dengan uap air pada tekanan 1 atmosfer ya. Tekanan udara. Yang kedua adalah pemanasan dengan uap air jenuh pada tekanan tinggi lebih besar dari 1 atmosfer. Ya, jadi sekali lagi yang nomor 5 uap air dan uap air jenuh tekanan tinggi itu sebagai sterilannya adalah uap air. Sedangkan yang nomor 1, 2, 3, dan 4 yang berfungsi sebagai sterilan adalah air. Ya. Kemudian kita lanjutkan ya, pendidihan tanpa zat antimikroba ini yang pertama. Ini contohnya adalah alat kesehatan. Ini zaman dulu ya, dan sampai sekarang pun mungkin masih ya untuk daerah-daerah yang sangat terpencil. Saya masih ingat ibu saya almarhum dulu ketika akan melahirkan adik-adik saya, itu selalu datang Bu Bidan. Bu Bidan itu begitu masuk rumah langsung menuju dapur untuk merebus alat-alat yang akan digunakan menolong ibu saya melahirkan. Ya, misalnya stipet injeksi ya, atau pisau-pisau atau jarum yang digunakan untuk menjahit barangkali ada luka jahitan ya. Itu direbus. Atau alat kedokteran gigi juga bisa direbus untuk daerah terpencil. Dan perhitungan waktu sterilisasi dihitung mulai saat air mendidih. Ya. Yang berikutnya adalah pendidihan dengan zat antimikroba. Jadi sama dengan nomor 1, cuman air yang digunakan untuk mendidih itu ditambah dengan antimikroba. Apa bisa, Pak? Bisa. Tapi syaratnya adalah bahwa antimikroba ini tidak toksik bagi pasien, tidak berinteraksi dengan bahan-bahan yang ada pada alat itu, stabil dan aktif pada berbagai suhu dan pada berbagai pH. Ini persyaratan antimikroba yang digunakan untuk membantu proses sterilisasi alat dengan cara pendidihan. Ya, kemarin sudah kita bahas ya, bahwa dengan adanya antibiotik, antimikroba, atau pengawet, itu sangat membantu proses sterilisasi. Ya, terutama sterilisasi yang sederhana-sederhana seperti ini. Ya. Yang nomor 3 adalah pemanasan bertahap pada suhu 100 derajat Celcius. Jadi ini dididihkan atau direbus pada suhu 100 derajat Celcius selama 15-30 menit. Kemudian didinginkan dengan cara dibiarkan selama 8 jam. Ya. Jadi mendidihkannya 30 menit, setengah jam, membiarkannya 8 jam. Kalau sudah dibiarkan 8 jam, lalu direbus lagi pada suhu 100 derajat Celcius selama 15-30 menit, dibiarkan lagi 8 jam, diulangi lagi dididihkan, dan seterusnya sampai 3 kali. Nah, pertanyaannya adalah apa gunanya pendinginan 8 jam? Ternyata didinginkan selama 8 jam itu dimaksudkan untuk merubah agar spora, bentuk spora, itu menjadi bentuk vegetatif. Atau namanya adalah proses germinasi. Ya. Jadi apa yang dinamakan germinasi? Germinasi adalah proses merubah spora menjadi bentuk vegetatif. Kenapa kok harus disuruh berubah dia? Agar bisa dibunuh pada suhu 100 derajat Celcius. Ya. Karena kita sudah paham
bahwa spora itu sangat tahan terhadap suhu. Bahkan pada suhu 100 derajat Celcius ya, terutama ini adalah bentuk spora dari bakteri hiperthermophilus ya, yang contohnya Bacillus stearothermophilus, itu dia akan tertawa-tawa kalau dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius kalau bentuknya spora. Nah, oleh karena itu segera didinginkan, dan dengan pendinginan itu bakteri yang sudah dipanaskan itu akan pelan-pelan keluar dari spora. Sporanya dibuang, dia keluar dari spora karena dianggap sudah aman ya. Maka dia menjadi bakteri yang vegetatif. Nah, begitu menjadi vegetatif, dipanaskan, direbus lagi, maka bakteri vegetatif itu akan mengalami kematian. Kenapa harus diulang-ulang? Ya, jadi barangkali masih ada spora yang dablek ya, yang belum berubah menjadi vegetatif, didinginkan lagi atau dibiarkan lagi 8 jam, dia akan berubah ya. Sampai diharapkan kalau sudah 2 kali 3 kali, semua spora itu sudah berubah menjadi bakteri vegetatif dan bisa dimanaskan, dimatikan dengan cara pemanasan. Ya, itu yang pemanasan bertahap ya, atau merebus secara bertahap ya. Nah, yang berikutnya, yang nomor 4 itu adalah pasteurisasi. Sama dengan nomor 3, hanya di sini suhunya tidak sampai 100 derajat Celcius. Berarti tidak sampai mendidih. Kenapa ya? Ya ini tentunya untuk bahan-bahan atau sediaan yang tidak tahan terhadap pendidihan. Contohnya susu. Kalau susu dipanaskan mendidih, dia akan mengalami pecah. Ya, maka cara sterilisasinya bagaimana? Dipasteurisasi. Yaitu dinaikkan suhunya, dan ada 2 ya, flash pasteurization sama batch pasteurization. Kalau flash pasteurization itu dipanaskan pada suhu yang agak tinggi, yaitu 71. Kalau batch pasteurization dipanaskan pada suhu yang agak lebih rendah. Ya, apabila pada 71 tidak stabil, bisa dipanaskan pada suhu 63 sampai 66. Ya, ini selama 30 menit. Kalau yang 71 itu selama 15 menit. Ya, kemudian kalau sudah dipanaskan, dibiarkan, lah ini membiarkannya itu agak lama, yaitu 3 hari. Kalau tadi kan 8 jam ya, kalau tindalisasi, kalau pasteurisasi ini 3 hari. Untuk suhu yang agak tinggi, untuk suhu yang rendah 5 hari. Ya, kemudian dipanaskan lagi pada suhu yang 70 sampai 80, 3 kali berturut-turut ya, diharapkan sama, yaitu untuk memberikan proses germinasi. Apa germinasi itu? Proses perubahan dari bentuk spora menjadi bentuk vegetatif. Ya, jadi tindalisasi dan pasteurisasi itu memang sebetulnya nggak efektif untuk spora. Tapi dengan diakali ya, dengan strategi setelah direbus lalu dibiarkan 8 jam, maka spora akan berubah menjadi vegetatif karena dianggap sudah aman, barulah dipanaskan lagi pada suhu 100 derajat Celcius. Demikian juga pasteurisasi. Dipanaskan 70 derajat Celcius selama 1 jam, dibiarkan 3 hari berturut-turut, dipanaskan lagi 1 jam, maka akan terjadi germinasi, dan harapannya adalah dengan berkali-kali itu semua bentuk spora sudah menjadi bentuk vegetatif dan sediaan sudah betul-betul dianggap steril. Ya. Lalu yang berikutnya adalah pemanasan dengan uap air pada 1 atmosfer. Ini tekanan rendah. Ya, ini dengan uap air, tapi pada tekanan rendah. Alat yang digunakan adalah steamer atau dandang. Ya. Jadi kalau adik-adik masih punya dandang di rumah ya, kalau sekarang kan alat-alat listrik semua ya, tapi kalau dandang yang tradisional itu kan tutupnya itu enggak rapat ya. Tutupnya ada lubangnya atau bisa buka nutup. Tujuannya untuk apa? Untuk tidak menaikkan tekanan, agar tekanannya tetap 1 atmosfer. Ya. Kalau rice cooker kan tertutup rapat ya, kalau ini kan enggak. Dandang itu ada
air di bawah dandang, kemudian dipanaskan, air pada dandang itu akan menguap, ya, dan uap airnya inilah yang membunuh bakteri yang ada di atas air itu. Berarti proses menanak nasi, yang menanak nasi itu sama dengan proses sterilisasi. Uap air naik ke atas, ketemu beras, berasnya kontak dengan uap air, lalu beras berubah menjadi nasi. Tapi untuk proses sterilisasi, ada uap air naik, ketemu sediaan yang disterilkan atau alat yang disterilkan, maka ada bakteri yang nempel di situ akan dibunuh oleh uap air itu. Ya, nah pada steamer ini harus diingat adalah bahwa tekanannya tidak lebih dari 1 atmosfer. Memang steamer itu digunakan untuk alat atau bahan yang tidak tahan pada tekanan tinggi. Tapi kalau tekanan tinggi tahan, ya jangan menggunakan steamer. Gunakan apa? Gunakan autoclave. Ya, sebagai proses sterilisasi yang paling ideal itu adalah sterilisasi dengan autoclave, ya. Kenapa? Karena suhunya sangat tinggi. Suhunya lebih dari 1 atmosfer. Kenapa bisa lebih dari 1 atmosfer? Karena tertutup rapat. Yaitu bedanya autoclave dengan steamer. Kalau steamer itu tidak tertutup rapat, kelebihan uap air itu bisa mendesak dan keluar dari dandang, dari steamer. Tapi kalau autoclave, itu uap air tidak bisa keluar, jadi akan menyebabkan kenaikan tekanan itu terus-menerus terjadi, dan tekanan yang tinggi itu diikuti dengan kenaikan suhu, sehingga autoclave itu adalah sterilisasi dengan suhu yang sangat tinggi, dan tekanan juga sangat tinggi. Ya, kenapa? Karena kata kuncinya adalah autoclave itu tertutup rapat. Jadi mungkin ada uap yang keluar dari autoclave itu. Kecuali kalau memang klapnya dibuka, ya, maka tekanannya akan menjadi tekanan 1 atmosfer atau tekanan menjadi turun. Tapi kalau enggak, dibiarkan saja, maka suhunya akan semakin lama semakin tinggi, dan tekanannya juga semakin lama semakin tinggi. Dan di sini dikatakan bahwa jaminan sterilisasi dengan autoclave itu paling tinggi. Dibanding apa? Dibanding sterilisasi yang lain. Dengan gas, dengan radiasi, dengan oven panas basah, atau dengan filtrasi. Maka yang paling unggul, yang paling bisa menjamin terjadinya kematian bakteri sampai 100%, itu adalah dengan autoclave. Ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi sterilisasi uap adalah suhu, waktu, kontak, dan prosentase uap air. Ya. Suhu, waktu, kemarin sudah kita bahas, ya. Kemudian kontak, apa dinamakan kontak? Kontak itu adalah sterilan yang kontak dengan tubuh bakteri. Ya, peluru itu bisa matikan kalau ditembakkan dan tembakannya itu tidak meleset. Ya, jadi kontak terjadi betul antara sterilan, yaitu uap air, dengan tubuh bakteri. Itu akan mempengaruhi. Ya, walaupun suhunya tinggi, walaupun tekanannya tinggi, ya, walaupun waktunya lama, tapi kalau peluru itu tidak nyenggol tubuh bakteri, misalnya apa? Misalnya karena tubuh bakteri itu tertutup lemak. Tadi kemarin sudah kita bahas, ya, bahwa lemak, protein atau koloid, dan juga karbohidrat itu bisa melindungi tubuh bakteri, ya. Maka sterilisasi itu akan sia-sia. Nah, oleh karena itu kontak itu harus betul-betul terjadi. Harus dijamin ada kontak antara uap air sterilan dengan tubuh bakteri. Maaf ini kok. Ya sudah, ini kita akhiri dulu, ya. Ini kok tahu-tahu ada muncul gambar macam-macam ini.
Waktunya juga tinggal 1 menit ya. Baik, kita akhiri ya. Ada yang mau tanyakan mungkin sebelum saya akhiri? Bapak izin bertanya. Ya, silakan monggo. Untuk tugasnya tadi ditulis tangan di kertas apa nggak Bapak? Ya, ditulis tangan Di kertas di bebas. Maaf. bebas atau diketik juga enggak apa-apa, Mbak. Diketik juga enggak apa-apa. Ya Yang Bapak. penting ini adalah merupakan hasil bersama ya. Jadi saya yakin bahwa walaupun yang mengumpulkan hanya Mbak Devi saja, tetapi saya yakin bahwa yang semua yang lainnya juga pasti sudah bisa. Ya, karena ini dikerjakan bersama-sama. Ya, mungkin dibagi saja siapa yang mengerjakan nomor 1 dan seterusnya. Ya, monggo terserah mekanismenya bagaimana. Tapi saya harap ini mewakili yang disampaikan Mbak Devi itu mewakili kemampuan teman-teman semua. Ya, jadi ada Berarti 7 PR Mbak ya tadi ya, ada 7 PR ya. ya Bapak. Berarti satu orang itu satu soal atau gimana ya Bapak? Dibagi gitu Bapak. Ya, monggo terserah Mbak Devi bagaimana, apakah dibagi atau semua mengumpulkan Mbak Devi lalu dipilih mana yang benar oleh Mbak Devi kemudian dikirimkan ke saya ya. Enaknya gitu barangkali semua mengerjakan 7 soal itu dikirimkan ke Mbak Devi kemudian Mbak Devi mengirimkan ke saya. Oh, iya Bapak. Terima kasih. Sama-sama, maaf ya daripada sambil nunggu buka bersama. Ya, oke. Saya akhiri ya. Terima kasih perhatiannya. Kami akhiri. Bila taufik wal hidayah.